Hai guys, sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Renta Sari Manurung, kelas Keuangan Pagi E, anak semester 6, dan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lasriana Harianja, kelas Akuntansi Pagi E. Baiklah, teman saya akan menjelaskan apa sih itu konsiasi. A. Pengertian konsinyasi. Menurut Alimsyah dan Pak Ji dalam buku Kamus Istilah Akuntansi, konsinyasi adalah barang-barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak-pihak lain dalam rangka penjualan di masa mendatang untuk tujuan lain. Hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak pengirim, konsigner atau pengamat. Penerima barang titipan tersebut selanjutnya bertanggung jawab terhadap penanganan barang sesuai kesepakatan. Adapun ciri-ciri konsinyasi yang pertama yaitu barang konsinyasinya dilaporkan sebagai barang persediaan oleh konsignor karena hak untuk barang masih berada pada konsignor. Kedua, pengiriman barang konsinyasi tidak menimbulkan pendapatan bagi konsignor dan sebaliknya. Ketiga, pihak konsignor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi kecuali ditentukan lain. Keempat, konsignor atau komisioner dalam batas kemampuannya berkewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang konsinyasi yang diterimanya. C. Alasan dilakukannya konsinyasi. Pertama, bagi konsignor atau pengamat, konsinyasi adalah cara untuk memperluas pemasaran. Risiko tertentu dapat dihindari, misalnya konsigner atau komisioner bangkrut, maka konsinyasinya tidak ikut disita. Harga eceran barang tersebut lebih dapat dikontrol. Kedua, sedangkan bagi konsigner atau komisioner adalah terhindar dari risiko rusaknya barang atau adanya fluktuasi harga dan kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi. D. Pencatatan konsignor atau pengamat. Ada dua metode pencatatan, yaitu yang pertama metode terpisah, yaitu pencatatan kegiatan konsinyasi terpisah dari kegiatan reguler perusahaan, mencakup 4 transaksi, yaitu pengiriman barang konsinyasi, pembayaran biaya angkut, penerimaan laporan pertanggungjawaban dari komisioner atau konsigner, penerimaan pembayaran dari komisioner. Kedua, metode tidak terpisah, yaitu pencatatan kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dari kegiatan reguler perusahaan, mencakup 3 transaksi, yaitu pembayaran biaya angkut, penerimaan laporan pertanggungjawaban dari konsigner dan penerimaan pembayaran dari komisioner. Baiklah, kita akan masuk langsung ke contoh kasus konsiasi. Pada bulan Maret 2016, toko roti Irai Joy mengadakan kerjasama dengan pabrik roti Iron dalam bentuk perjanjian konsiasi penjualan roti tawar. Isi perjanjian konsiasi adalah toko roti Irai Joy diberikan komisi 20% dari hasil penjualan. Semua biaya yang berhubungan dengan barang konsiasi ditanggung pabrik roti Iron. Harga jual ditetapkan sebesar 15.000 per bungkus roti dengan harga pokok sebesar 7.000 per bungkus. Transaksi selama bulan Maret 2016 adalah dikirim barang konsiasi dari pabrik roti sebanyak 1.000 bungkus pada tanggal 15 Maret 2016 dengan biaya angkut Rp500.000. Dijual 750 bungkus roti pada tanggal 24 Maret 2016 dan secara kredit diterima pembayaran dari pelanggan pada tanggal 30 Maret 2016. Ditransfer uang penjualan ke pabrik roti Iron tanggal 31 Maret 2016. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut dengan metode terpisah dan tidak terpisah oleh konsignor dan konsigner. Baiklah, kita akan langsung lanjut ke jurnalnya. Baiklah, seperti yang teman-teman lihat di sini sudah ada jurnal dengan metode terpisah. Maka kita akan membacanya satu persatu, yaitu tanggal 15 Maret 2016, pengiriman 1.000 bungkus roti ke toko roti. Metode prefektual, barang konsiasi 7 juta, persediaan barang jadi 7 juta, debit kredit. Di metode periodikal, barang konsiasi 7 juta, pengiriman barang konsiasi 7 juta, debit kredit.
Kak, dari mana sih dapatnya 7 juta? Yaitu dari 1000 dikali harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya tadi kan di soal 7.000, maka kita kalikan 7.000, maka hasilnya 7 juta. Baiklah, kita akan masuk ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 15 Maret 2016, pembayaran biaya pengangkutan. Maka barang konsiasi 500.000, kas 500.000. Begitu juga pada metode periodikal, yaitu barang konsiasi 500.000, kas 500.000. Kalau ditanya dari mana biaya pengangkutannya, sudah tertera tadi di soal bahwa biaya pengangkutan memang sebesar 500.000. Kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 24 Maret 2016, penjualan 750 bungkus roti. Jadi piutang dagang kita 9 juta, penjualan konsiasinya 9 juta, piutang 9 juta, penjualan konsiasinya 9 juta. Baru masuk ke PT Perpetual, harga pokok penjualan konsiasinya itu 5.250 dan barang konsiasinya 5.250. Pasti pertanyaan teman-teman, dari mana dapatnya 9 juta? Itu dari 750 dikali 15.000 dikali 20%. Hasilnya akan kita kurangkan dari hasil kalian 750 dikali 15.000. Pasti hasilnya sebesar 9 juta rupiah. Baru pertanyaannya pasti teman-teman bertanya, harga pokok penjualan konsiasinya 5.250 dari mana? Dari 750 dikali 7.000, karena di soal harga pokok penjualan itu sebesar 7.000 rupiah. Maka kita akan lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu pembayaran piutang dagang. Baru kita akan lanjut ke slide berikutnya. Baiklah, kita akan lanjut transaksi berikutnya, yaitu tanggal 31 Maret 2016, pengiriman uang penjualan ke pabrik roti. Kas 9 juta, piutang dagang 9 juta, metode prefektual. Dan metode periodikal, kas 9 juta, piutang dagang 9 juta. Tanggal 31 Maret 2016 tutup buku. Di metode periodikal, pengiriman barang konsiasi 5.250.000 dan barang konsiasi 5.250.000. Kita akan lanjut ke metode tidak terpisah. Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke metode tidak terpisah. Pada tanggal 15 Maret 2016 terjadinya transaksi pengiriman 1000 bungkus roti ke toko roti. Di metode prefektual, barang konsiasi 7 juta, persediaan barang jadi 7 juta, debit dan kredit. Metode periodikal, barang konsiasi 7 juta, pengiriman barang konsiasi 7 juta. Maka terjadinya lagi transaksi pada tanggal 15 Maret 2016, yaitu pembayaran biaya pengangkutan ongkos angkut pengiriman 500.000, kas 500.000, debit dan kredit di metode prefektual. Dan di metode periodikal, ongkos angkut kirim 500.000, kas 500, debit dan kredit. Kita masuk ke transaksi tanggal 24 Maret 2016, yaitu penjualan 750 bungkus roti, piutang dagang 9 juta, penjualan 9 juta. Begitu juga pada metode periodikal, piutang dagang 9 juta, penjualan 9 juta, debit dan kredit. Kita masuk ke metode prefektualnya masih pada tanggal 24 Maret 2016, yaitu harga pokok penjualannya 5.250.000, barang konsiasinya 5.250.000. Maka kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 31 Maret 2016, yaitu pengiriman uang penjualan pabrik roti, kas 9 juta, piutang dagang 9 juta. Di periode periodikal, kas 9 juta, piutang dagang 9 juta. Dan di tanggal 31 Maret 2016 tutup buku terjadi
di metode periodikal, yaitu pengiriman barang konsiasi 5.250.000 dan barang konsiasinya 5.250.000. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Baiklah, kita akan lanjut ke jurnal berikutnya, yaitu akuntansi, konsigna, dan komisioner. Tanggal 15 Maret 2016 terjadinya transaksi pengiriman 1.000 bungkus roti ke toko roti. Pencatatan terpisah dicatat di memo, pencatatan tidak terpisah dicatat di memo. Tanggal 15 Maret 2016 pembayaran biaya pengangkutan. Tanggal 24 Maret 2016 penjualan 750 bungkus roti. Piutang dagang 11.250, barang konsiasi 11.250 debit kredit. Di pencatatan tidak terpisah, piutang dagang 11.250, penjualan 11.250. Pembelian 9 juta, hutang kepada pabrik roti Iron 9 juta. Tanggal 30 Maret 2016, piutang dagang kas 11.250, piutang dagang 11.250. Di metode tidak terpisah, kas 11.250, piutang dagang 11.250. Tanggal 30 Maret perhitungan komisi penjualan barang konsiasinya 2.250.000. Pendapatan komisinya 2.250.000. Tanggal 31 Maret pengiriman uang penjualan ke pabrik roti, barang konsiasinya 9 juta, kasnya 9 juta debit kredit. Di metode tidak terpisahnya, hutang kepada pabrik roti Iron 9 juta, kas 9 juta. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau melihat video ini dan mendengarkannya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Terima kasih.